dalam bidang atau sebidang, tegak lurus, atau kombinasi sejajar dengan tegak lurus. Ini bidang kerja sambungan. Contohnya ini, belum nih. Jadi bidang kerja sejajar atau dalam bidang, yaitu gaya yang ditimbulkan dalam komponen sambungan hanya gaya geser. Ingat, jika dia ini sejajar bersatu, maka yang muncul adalah hanya gaya geser. Dalam sambungan tadi. Tapi yang kedua, ya ini tegak lurus, yang muncul adalah gaya tarik. Ya, seperti itu. Tapi jika dia ini kombinasi sejajar tegak lurus, maka akan muncul namanya gaya geser dan gaya tarik. Jadi kalau yang nomor satu ini hanya muncul gaya geser, sejajar, yang tegak lurus muncul gaya tarik, dan yang kombinasi muncul gaya geser dengan gaya tarik. Yang saya hitung dalam sambungan Anda. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh dari bidang sambungan sejajar bidang. Ini misalnya kalau di slide itu bisa belum muncul karena sejajarnya, saya sembunyikan. Tapi karena ini PDF langsung muncul. Kan pakai slideshow saya biasanya. Anda lihat, dia sejajar bidang. Maka ini adalah gaya geser yang muncul. Tarik ini gaya geser. Yang ini sejajar bidang juga. Sejajar bidang Anda lihat di sini, karena mengapa muncul di sininya. Nah, ini sejajar bidang. Nah, ini sejajar bidang. Ya. Ini baru tegak lurus. Mengapa Anda perhatikan? Dia akan mengalami gaya seperti ini. Ini akan tertarik. Ini tertarik sana bawahnya, ini tertarik ke sini, ini tertarik ke sini. Ini kan tertarik mengikuti bidang mana bekerja. Dia akan menarik sambungan Anda. Jadi buat Anda istilahnya ditarik. Ini kan harus menahan tarikan akibat MU. Nah, dikencangkan ini adalah akibat tarik. Ya. Jadi buat Anda akan mengalami tarik untuk lepas dari kolomnya. Seperti itu. Nah, ini adalah tegak lurus bidang. Karena akan mengalami gaya tarik. Yang ini kombinasi. Kalau seperti ini. Mengapa? Ingat ya, di ASST, kalau ini kan langsung momen aja. Kalau seperti ini, apa terjadi? Akan muncul dua gaya. Itu apa? Di sini. Bentar. Ribetnya kalau nggak set on itu ya ini nggak bisa gambar saya. Lah. Ini ya. Dulu. Oh, nggak mau toh? Ayo toh, Rek. Nggak belum toh. Aduh. Nah, ini. Alah, Masya Allah. Ntar ya, mohon maaf ya. Ini momen dan arah sini. Nih. Jadi nanti di sini akan muncul dua gaya, yaitu momen dan P. Yang momen adalah menimbulkan tarik, nanti kita akan ketarik semua. Ini akan ketarik ke sana. Ya, ketarik. Yang P-nya ini akan muncul namanya, P ini adalah akibat P tadi, ini momen sama dengan ya, momen sama dengan PU dikalikan dengan, alah. E. E-nya ini, E-nya. Ini E. Nah, ini adalah kombinasi yang terjadi pada suatu sambungan yang memunculkan M dan P. Berarti kombinasi adanya M sebagai tarik, P sebagai geser. Ada dua gaya bekerja. Adalah kombinasinya pada sering ditemui di berbagai pergudangan. Ya, itu kasus dasarnya di situ cara berpikirnya. Paham ya?
Azan ya, jam 12, jam 12. Mas Nadu. Karena kita belajar pada mekanisme sambungan. Bentar ya, masih azan ya di sini ya. Sebentar ya, sebentar ya, masih azan. Oke, nah kembali lagi ya. Mekanisme sambungan. Ada dua di sini. Ya, tipe tumpu dan tipe friksi. Ya, jadi ini yaitu watt rencananya disalurkan oleh gaya geser pada baut dan tumpuan pada bagian yang disambungkan. Ya, ini. Akibat apa? Akibat pengencangan menimbulkan gaya tarik minimum dipersyaratkan. Ya, ini untuk kuat rencana oleh gaya geser pada baut dan tumpuan yang disambungkan. Tipe friksi, ya, gaya geser rencana disalurkan melalui jepitan yang bekerja dalam bidang kontak dan gesekan. Jadi bidang kontak gesekan, dua plat disambung akan ada bidang kontaknya seperti ini. Itu tipe friksi. Dua bidang kontak. Nah, lihat ini, mana gambarnya ya? Nah ini, misalnya ini ya. Ini kalau tidak ada friksi, halus, dia hanya mengandalkan tumpuan saja. Jadi tanpa friksi. Maka kalau seperti ini, jika Anda sambung, jika ada beban P seperti ini, maka akan rusaknya seperti ini. Tipe tumpu. Tumpu pada baut akan jadi rusak pada baut, dan tumpu pada plat, rusak pada plat. Jadi ada kekuatan tumpu akibat asumsi kita tanpa adanya friksi. Jadi benar-benar ditumpu oleh baut dan plat beban P tadi itu. Sehingga bisa jadi kerusakan pada baut maupun pada plat. Yang kedua, tadi tipe friksi. Ini. Nah, ada di sini friksinya. Akibat pengencangan dari baut. Juga akan menimbulkan kerusakan seperti ini tadi. Jadi ada dua yang sudah hitung nanti, yaitu adalah akibat tumpu dan akibat geser atau friksi nantinya. Nah, ini kita mulai masuk ini sedikit pendahuluan ya. Sekarang kita masuk materi pada sambungan baut. Ya, ini contoh baut. Ya, sambung-sambung. Ini hari ini pengenalan dulu aja jam 12 ya. Ini dulu aja. Jadi menurut ASTM pasal J3 ada 3 kelompok baut, yaitu kelompok A, baut A325, kelompok B, baut A490, dan kelompok C, baut grade 2. Jadi baut A325 itu memiliki nilai FJ antara 560 hingga 630 MPa. Baut A490 memiliki nilai FJ mendekati 790 sampai dengan 900 megapascal atau baut hitam ya. Dan kelompok C, baut grade 2 di luar sistem itu. Baut grade bawahnya tadi, ini grade utama. Ini diatur di pasal J3. Nah ini, kegagalan sambungan atau failure-nya bagaimana? Jadi ada beberapa tipe kegagalan pada sambungan yang Anda lihat. Pertama, plat robek pada daerah sambungan, keruntuhan geser pada baut, keruntuhan geser pada plat yang disambung, keruntuhan tumpu pada plat, keruntuhan blok geser pada plat, dan keruntuhan tumpu pada baut. Seperti apa kejadiannya? Pertama ini, robek pada daerah sambungan. Ini contohnya, sobek plat ini gambarnya. Plat penyambung robek, akibat gaya tarik, ditarik nggak mampu sobek, srek, seperti ini gambarnya. Ya, sobek platnya. Sobek kan platnya. Nah. Iya, monggo, monggo, ibu-ibu, ini plat sobek. Lagi menyusul. Bentar. Ya, tadi kamu sebelumnya. Mana payung saya? Di sini ketintang mendung gelap ya, jadi bentar lagi paling hujan lagi.
Bentar. Ya ini tipe plat robek. Platnya sobek. Ini keruntuhan geser pada baut. Anda lihat, ditarik, ya akibat geser, bautnya tidak bisa menahan, putus. Ya, jadi mengalami tarik, maka platnya putus. Ini bisa pada baut. Kemudian geser pada plat yang disambung. Ini platnya sobek di sini platnya. Jebol, lu. Ini plat yang disambung, platnya sobek. Atau ini keruntuhan tumpu pada plat. Kalau ini sobek ya platnya, ini tumpunya ini ketekan dia. Bautnya bergeser, nggak mampu menahan, kurang kenceng, dia menekan platnya. Ketika tumpu seperti ini. Ini yang tumpu. Ini keruntuhan geser blok. Saya nggak dapat gambarnya ini. Dia patahnya di sini, putus pada sambungan platnya, pada geser blok. Ini tumpu pada baut yang rusak. Dia akan geripis lama-lama. Seperti itu. Nah, kita hari ini sampai ini aja dulu. Ini besok aja. Jadi nanti kita sampai aja hari ini. Jadi tahanan nominal baut seperti ini. Jadi kita lihat. Jadi sambungan itu dirumuskan sebagai ini, VRN lebih besar dari RU. Jadi ada namanya faktor reduksi, ya. U adalah ultimate. Ya, di mana RN ini kita rumuskan sebagai FN dikalikan dengan AB ada di pasal J31 SNI kita. Untuk menghitung kekuatan baut dari FN kalikan AB, di mana Fn tegangan tarik nominal, Fnt atau tegangan geser Fnv pada tabel J32 SNI kita. Faktor reduksinya untuk DFBT itu adalah 0,75. Untuk DKI adalah 2. Faktor reduksi. Nah, ini adalah, nah ini tabel J32. Baut A307, baut A325, baut A325, baut A490 dan seterusnya. Masing-masing memiliki nilai kekuatan tarik nominal Fnt dan kekuatan geser nominal pada sambungan tipe tumpu Fnv. Hati-hati, ada Fnt dan Fnv. Anda lihat ada 2 angka. Contohnya gini, baut A307 45 dalam kurung 310. Anda gunakan yang dalam kurung. Anda lihat KSI dalam kurung MPA. Anda gunakan yang dalam kurung yang satuannya MPA. Jadi kalau Anda pakai A325 dalam bidang geser, yaitu pakai yang 620. Jadi Anda gunakan yang dalam kurung. Ingat ya, jangan yang di luar angkanya. Yang di luar satuannya adalah KSI, satuan Inggris, British. Gunakan satuan internasional, yaitu MPA-nya, yang ada dalam kurung, kalau mengambil data nanti. Ya, ingat ya, ada A307, 325, 490. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan apa itu ulir dalam bidang, ada bidang geser, dan ulir di luar bidang geser. Ini saya akan saya jelaskan. Itu ada perbedaannya nantinya. Tidak boleh asal mengambil perhitungan bautnya. Asal dicomot tidak boleh. Harus ada analisis terlebih dahulu. Nah ini. Rakitan baut grup. Misalnya ini Anda jangan digunakan kita seperti ini. Ini ada di cek di tabel ini ya. J3.2. Nah, ini dimensi lubang. Kemarin ya. Ini kalau Anda M16 maka diameter lubangnya adalah 20. M20 maka diameter lubangnya 24. M24 tinggal 30 seperti itu.
Ada tabel J3.3M untuk dimensi lubang nominal untuk perhitungan sambungan. Ini tata letak baut, saya ulang lagi tata letak baut ya, jarak tepi ini untuk menghindari terjadinya blok geser. Jadi tentukan untuk blok. Iya, iya. Sebentar. Persiapan akreditasi SUTS ini masalahnya dengan Pak Yogi. Kan ini kan kita kan divisitasi. Kita sudah mau berakhir tahun 2024 akreditasi kita yang jika diperbarui lagi akan divisitasi dari Jakarta dan sebagainya. Periksa kembali layak enggak kita bersipil. Ini tata letak baut diatur di sini, ada tabel C34M ini menghindari terjadinya blok geser atau geser blok tadi salah satunya. Ya, kegagalan akibat blok geser atau geser blok. Nah ini. Jadi sama kita hari ini ya kita ya. Ini besok aja nih, nggak pusing. Nah, ini Anda lihat, ini Anda lihat kan ada kata-kata ini. Baut apabila ulir ada di bidang geser, ulir di luar bidang geser. Ya kan, ada dua kan istilah. Ada di bidang geser, di luar bidang geser. Jadi seperti ini. Tuh hujan dan. Anda lihat baut. Baut kan punya ulir kan? Anda paham ya, ada ulirnya baut. Nah, Anda lihat, jika ulir baut Anda di luar bidang geser ini kan bidang geser. Ya, ini kan ulirnya di luar ulirnya. Maka ini pada masuk kelompok baut ulir bidang geser atau tidak pada bidang geser. Jadi kalau seperti ini, yang pertama ini masuk di mana? Yang balok A32 misalnya masuk di yang pertama, di luar bidang geser. Tapi jika ulir baut Anda seperti ini kejadiannya, yang bawah, gambar kedua yang bawah, ini. Nah ini, Anda lihat ulirnya melewati bidang geser. Maka adalah ulir dengan baut dengan ulir pada bidang geser. Artinya apa? Ulir baut bertabrakan dengan bidang geser dari pelat tadi. Itu bedanya di sana. Jadi Anda hati-hati. Anda harus ukur dulu sepanjang apa drat ulir Anda, baut Anda. Anda bisa ngecek. Baut ada dratnya kan, ulirannya kan ada kan. Anda harus tahu berapa tebal pelat Anda. Sehingga Anda bisa menentukan ulir tadi apakah pada bidang geser atau di luar bidang geser. Kalau pelat Anda tipis-tipis, pasti akan melewati bidang geser. Tapi kalau pelat Anda tebal, biasanya ada di luar bidang geser. Seperti itu. Jadi harus hati-hati sekali. Ya, harus Anda cek ulir dari baut tadi itu. Jangan sampai salah. Ya. Paham ya? Seperti itu ya larinya ya. Itu kan mempengaruhi hitungannya nanti. Jadi nanti kita sebut, Anda kan mengenal dengan istilah baru lagi nanti. Ini ada anak-anaknya ke sini nanti. Hujan angin ya sekarang. Nah, nanti ke sini juga. Nanti di sini Anda akan mengenal juga namanya geser tunggal dan geser ganda. Dengan akan unjuk juga. Jadi selain Anda mengenal istilah ini tadi, ada geser tunggal dengan geser ganda. Artinya apa? Geser tunggal artinya adalah hanya ada satu bidang
satu bidang. Untuk geser ganda adalah 2 bidang geser. Bisa digunakan pada 3 batang pelat. Kalau geser tunggal tadi 2 batang pelat disambung menghasilkan geser tunggal. Tapi kalau 3 batang pelat Anda sambung seperti ini, nah ini Anda sambung, ya kan ada 2, akan muncul namanya geser ganda karena ada 2 bidang geser yang dilewati ini. Ada 2 bidang kan? Seperti itu. Ya, ini akan mempengaruhi hitungan Anda. Hati-hati. Jadi Anda stop dulu. Selain Anda harus paham konsep ulir atau dengan ulir, itu harus paham konsep bidang geser. Seperti itu. Oke? Kalau ada pertanyaan, nah ini kita mulai minggu depan, kita hitungannya nanti kita minggu depan, mulai perhitungan dari bautnya. Yang saya ajarkan minggu depan. Insya Allah kita sudah mulai offline, tatap muka minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan sambungan. Ini belum saya beri PR. Tadi PR-nya pertama tadi ya. PR pertama tadi PR-nya yang di batang tarik. Anda punya tugas di bidang tugas 3 ya nantinya ya. Anda punya tugas di bidang tugas 3 yaitu di pemerintah tadi untuk PR Anda. Kumpulkan minggu depan saat kita berkuliah tatap muka. Ada pertanyaan? Kita hujan deras, kita sedang hujan sekarang. Ya silakan. Untuk pelat yang tadi sudah begitu